Sekarang kita ganti menggunakan kanvas Elig. Kita langsung aplikasikan saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Yuda Wahab. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan di setiap harinya, dan tentunya diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Di video kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana caranya mengganti kampas rem cakram depan untuk Vespa Sprint Matic iGet. Nah, di sini video cara membuka ban depan sudah saya buatkan, nanti bakalan saya cantumkan di bagian deskripsi link videonya ataupun di kanan sudut atas ini ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti apa videonya? Simak terus sampai akhir. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen videonya. Oke teman-teman, ini merupakan paket untuk kanvas rem bagian depan dan bagian belakang ya teman-teman. Dan ini paket ini baru saja datang, masih hangat posisinya. Saya ini membeli bukan original dari bawaan Vespa Sprint Matic-nya teman-teman, tetapi ini merupakan kanvas rem aftermarket yang dari deskripsinya cukup meyakinkan saya untuk membeli produk ini ya teman-teman. Sebetulnya apa produk di dalamnya bakalan kita buka aja langsung ya teman-teman, tanpa berlama-lama lagi. Nah, di sini saya membeli ini sudah satu paket ya teman-teman. Dalam artian pembeliannya sudah satu paket dalam satu transaksi. Jadi di sini satu paket itu kanvas rem bagian depan dan untuk bagian belakang seperti ini teman-teman. Yap, ini adalah produk dari Elig dan dapat stiker juga. Nah teman-teman, ini bukan endorse ataupun bukan iklan. Kebetulan saya melihat produk ini dengan deskripsi yang bagus ya teman-teman. Nanti bakalan saya jelaskan produk ini keunggulannya apa dan seperti apa ya teman-teman. Nah, ini untuk kanvas bagian depannya. Nah ini teman-teman untuk Vespa Sprint iGet seperti ini. Dan sekarang kita buka ini untuk kanvasnya bagian belakang. Nah seperti ini teman-teman. Nanti tinggal dipasangkan saja ya di bagian motor depan dan bagian belakang. Nah teman-teman, keunggulan apa saja yang berada di kedua kanvas rem untuk Vespa Sprint Matic ini, dan kenapa saya akhirnya tergiur dan yakin untuk memilih produk dari Elig, bukan produk original Vespa Sprint Matic-nya. Dari deskripsi barang Elig ini sendiri, dia keunggulannya teman-teman memiliki material keramik organik berbahan keramik yang berkualitas khusus dengan susunan partikel yang jauh lebih halus. Jadi ini fungsinya ramah terhadap disc brake-nya ya teman-teman. Dan high durability, memiliki tingkat ketahanan yang sangat tinggi. Tik-tik pengereman jauh lebih dekat dan tidak berisik, anti slip di segala cuaca, memperpanjang dan merawat komponen piringan cakram ataupun disc brake-nya teman-teman. Dan juga eco-friendly formula, material berkualitas minim debu dan ramah terhadap lingkungan. Plug and play tentunya, dimensi standar yang akurat sesuai dengan standar pabrikan original Vespa Sprint Matic iGet-nya ya teman-teman. Memiliki kinerja lebih baik dibandingkan dengan produk OEM. Terus 100% non
asbestos dan mengacu kepada standar Eropa EUROHS. Apa arti itu? Saya kurang paham. Diproduksi berdasarkan standar dari sertifikasi TIP ISO 9001 dan TS, memenuhi standar kualitas negara maju dunia seperti USA, Jepang, dan Eropa, teman-teman. Dan yang terakhir, memenuhi standar keamanan produk seperti E Mark, JASO, SSP, GB, UIC, R90, dan AAR. Saya kurang paham deskripsi itu, teman-teman. Dan apakah ada efek negatif seperti merusak komponen cakram ataupun disc brake dari bahan kanvas ini, teman-teman? Nah, justru yang Elik jelaskan di sini sebaliknya, teman-teman. Malahan baret halus pada cakram ataupun bagian disc brake dapat diperbaiki karena material keramik organiknya yang dapat masuk ke dalam pori-pori cakram secara bertahap seiring dengan proses dan waktu penggunaan dari kedua kanvas rem ini, ya teman-teman. Maksud saya yang untuk bagian depan ya. Itu untuk bagian depan karena bagian depan sudah cakram ya. Dan terus ada catatan juga yang dilampirkan oleh Elik di sini untuk kondisi disc brake-nya dengan kondisi yang rusak parah ataupun baretnya cukup dalam, teman-teman, di bagian disc brake-nya. Nah, tidak dapat memperbaiki secara maksimal produk Elik ini. Jadi saya akhirnya menentukan pilihan dan yakin mantap untuk membeli produk Elik ini, ya teman-teman. Seperti yang barusan saja saya jelaskan keunggulan dari produk Elik ini. Oke teman-teman, sekarang bakalan saya pasangkan langsung untuk bagian depan dan bagian belakang. Bakalan saya buat menjadi dua video, untuk bagian kanvas depan, untuk video bagian pertama, dan untuk bagian kanvas belakang bakalan saya buat di video bagian kedua, ya teman-teman. Dan sekarang bakalan saya lanjutkan untuk membuat video bagian satu untuk pemasangan kanvas bagian depan, ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya udah berada di bagian motor dan sudah tampak terlihat di video ban sudah terlepas. Nah teman-teman, sekarang saya tunjukkan bagaimana caranya untuk membuka kaliper rem bagian depan Vespa Sprintmatic ini. Nah teman-teman, untuk membuka kaliper rem depan cakram Vespa Sprintmatic ini, teman-teman siapkan terlebih dahulu kunci L6, teman-teman. Nah, setelah siapkan kunci L6, teman-teman bisa dilihat di sini di bagian kedua baut yang saya tunjukkan ini adalah baut kunci L6 yang mengunci dari kaliper rem cakram bagian depan Vespa Sprintmatic. Setelah kedua bagian baut ini terbuka, teman-teman hanya tinggal membuka bagian kaliper ini saja, teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman ya, kaliper sudah terbuka. Bisa teman-teman lihat. Jangan ada yang dibuka ya teman-teman, dari selang oli sama sensor ini tidak usah dibuka. Sekarang kita berpindah tempat saja ke bagian samping. Nah ini teman-teman, bagian kaliper yang sudah terlepas dari cakramnya. Jadi teman-teman, kalau sudah posisinya seperti ini, teman-teman
buka bagian dari tutup ini teman-teman. Ini adalah tutup dari tempat kampas berdiam di kaliper ini ya teman-teman. Bukanya di sini ada tempat khusus untuk membukanya. Nah itu ya teman-teman, di bagian persis di tengah saya tunjukkan. Nah di sini teman-teman tinggal mencongkelnya. Nah seperti itu teman-teman, sudah terlepas tutup dari kanvas rem ini. Nah ini teman-teman tempat kanvas dari Vespa Sprint Matic ini yang ada di bagian kaliper depan ya. Nah teman-teman sekarang hanya tinggal melepas dari klip ini teman-teman. Lepas saja, tarik menggunakan obeng gepeng ya, obeng monyong ya. Saya bilang ini obeng monyong karena depannya lancip, obeng lancip. Tarik saja teman-teman bagian klip ini. Seperti itu teman-teman, sudah terlepas. Dan sekarang teman-teman tinggal melepas bagian ini teman-teman, bagian dari pengunci kanvas rem ini ya, tinggal dilepas saja. Seperti itu. Ini sudah terdorong, tinggal ditarik saja. Seperti itu. Kanvas pun sudah terlepas ya. Dan hati-hati teman-teman saat pemasangan. Di sini terdapat klip. Posisi klip harus seperti ini persis. Nanti ketika teman-teman ingin memasangkannya kembali ya, ini seperti ini klipnya. Nah, hati-hati jangan sampai terlepas kanvasnya. Ada satu lagi di dalam. Nah, si kanvas posisinya seperti ini persis. Jadi sebetulnya kanvas ini masih bagus ya, dan dari segi pengereman pun masih pakem. Cuman ini udah umurnya udah ada kurang lebih 3 tahun ya teman-teman. Masih bagus nih untuk bagian depan. Sekarang kita ganti menggunakan kanvas elik. Kita langsung aplikasikan saja. Masukkan teman-teman. Nah setelah masuk seperti itu, teman-teman tinggal memasang klip. Nah klip ini yang sudah tadi saya jelaskan juga. Hati-hati, mungkin dia lepas tertinggal, tidak terpasang di bagian kanvas. Fungsi klip ini sebagai pemisah antara kedua kanvas bagian kiri dan bagian kanan ya teman-teman. Pasang seperti itu, persis di bagian tengah antara kanvas kiri dan kanan. Terus pasang kembali bagian paku. Saya di sini menyebutnya paku ya teman-teman, karena bentuknya yang memanjang seperti paku. Dan tinggal dimasukkan ke lubang yang sudah ada ya. Dipas-pasin saja teman-teman sama lubang kanvas. Dicari terus pasnya, karena ini memang diperuntukannya untuk Vespa Sprint iGet, jadi pasti presisi teman-teman di setiap lubang atau setiap bagiannya ya. Nah gunakan alat bantu untuk mengetok ya, biar ada tenaga
di dalam memasangkan atau menancapkan bagian paku pengunci dari kanvas untuk Vespa Sprint Matic ini teman-teman. Nah, di sini lubangnya diluruskan sesuai dengan posisi tadi awal sebelum dilakukan pembongkaran ya teman-teman. Nah, di sini posisi klip jangan terbalik pemasangannya teman-teman. Bisa teman-teman lihat posisi klip harus dipasang seperti ini teman-teman. Ini klip ini berfungsi untuk mengunci paku tadi ya. Dan di ujung paku itu terdapat lubang. Yang lubang itu nanti harus dikunci menggunakan klip ini teman-teman. Nah, setelah posisinya seperti itu, semuanya sudah terpasang. Bisa teman-teman lihat seperti di layar, posisinya sudah baik terpasang semua, dan sekarang tinggal memasangkan kembali bagian cover ataupun penutup dari kanvas ini teman-teman. Didorong saja, ditekan saja sampai dia berbunyi klik. Nah, semua bagian sudah terpasang sempurna, bisa teman-teman lihat, dan sekarang tinggal memasangkannya ke bagian disc brake. Nah, di sini teman-teman untuk memasangkannya kembali tidak mungkin langsung memasangkannya begitu saja. Diperlukan juga alat bantu berupa obeng gepeng dengan maksud dan tujuan untuk membantu mempermudah nanti dalam proses pemasangan cakram ini ke disc brake-nya teman-teman. Nah, sebelum pemasangan kembali kaliper, teman-teman harus membersihkan terlebih dahulu bagian disc brake. Mungkin di situ terdapat debu ataupun kotoran, atau di antara teman-teman ada yang memiliki cairan spray khusus untuk pembersih disc brake-nya. Alangkah baiknya gunakan alat tersebut ya teman-teman, agar pembersihannya lebih maksimal. Dikarenakan saya tidak memilikinya, jadi saya menggunakan lap kering yang bersih ya teman-teman. Dan tujuannya ini untuk menghilangkan juga apabila dimungkinkan di bagian disc brake ini terdapat sisa oli minyak ya, jadi kita bersihkan terlebih dahulu. Selain debu ataupun kerikil kecil yang halus, mungkin ada minyak, jadi alangkah baiknya dibersihkan terlebih dahulu. Nah, dan ini teman-teman, untuk sebelum memasangkan kembali ke bagian disc brake, teman-teman siapkan obeng gepeng terlebih dahulu untuk membuat jarak di antara kanvas kiri dan kanan seperti ini teman-teman. Nah, setelah berjarak, lalu pasangkan kembali ke bagian disc brake cakramnya, dan seperti teman-teman lihat dapat dengan mudah masuk ke bagian disc brake-nya. Dan sekarang tinggal kita kunci kembali menggunakan kunci baut L6 ya. Setelah semua bagian terpasang kembali, kencangkan kedua bout pengunci ini secukupnya teman-teman ya. Dan sekarang tinggal memasangkan kembali ban. Oke teman-teman, di sini saya bakalan ngasih hasil pemasangan dari kanvas untuk bagian depan Vespa Sprint Matic ini teman-teman. Apakah rem ini benar-benar pakem seperti yang tercantum di bagian deskripsi ya teman-teman. Oke, kita uji aja langsung. Nah teman-teman, dari sini sudah saya rasakan cukup pakem rem kanvas Elix ini, jadi benar yang sesuai dengan deskripsi teman-teman. Jadi untuk penilaian teman-teman silakan nilai sendiri, dan videonya cukup sekian.
Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen videonya.